ditonton ini ya. Silakan ditonton YouTube-nya. Sudah saya upload untuk materi minggu lalu juga. Itu kita praktek untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Itu sangat memudahkan kita untuk ini ya, untuk menulis dokumentasi apapun, terutama yang melibatkan citasi dan daftar pustaka. Jadi silakan dicek lagi YouTube saya yang sudah saya share linknya. Ada link playlistnya udah nambah. Kemudian kalau misalkan ada yang nggak tahu silakan ditanyakan. Kalian juga bisa cari sendiri, tanya di Mbah Google gitu ya kalau ada yang kurang jelas. Nah, oke, kita mulai kuliah hari ini singkat aja. Sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi karena kita sudah sampai sebenarnya kuliahnya nggak terlalu panjang ya. Insya Allah setengah 12 kita targetkan selesai. Eh, Kenapa kita mulai membahas dokumentasi penelitian? Karena ini adalah suatu hal yang tidak kalah pentingnya seperti itu. Kalau misalkan kalian melakukan penelitian, dokumentasi dilakukan di tahap mana? Di akhir saja? Tidak. Bahkan dari awal pun kalian sudah disebut sebagai melakukan dokumentasi penelitian. Oke, jadi kita akan belajar apa saja? Apa saja yang termasuk dalam dokumentasi penelitian? Jadi ya ada proposal, ada laporan, ada publikasi, dan yang terakhir adalah presentasi. Ini adalah 4 jenis dokumentasi penelitian yang akan kita bahas hari ini. Begitu ya. Jadi kan kemarin UTS kalian sudah mencoba untuk menulis latar belakang, kalian sudah mencoba menulis untuk dasar teorinya. Nah, nanti untuk UAS, perhatikan untuk UAS kalian perlu menulis proposal penelitian. Proposal penelitian. Nah, proposal penelitiannya nanti untuk UAS seperti apa? Nanti akan saya berikan formatnya, nanti akan saya upload minggu ini mungkin. Tapi intinya UASnya secara resmi berjalan mulai minggu depan. Jadi minggu depan masih ada materi terakhir. Setelah itu ada take home test. Kalian boleh kerjakan proposal penelitiannya selama 1 minggu. Seperti itu. Nah, jadi kita akan membahas tentang dokumentasi penelitian mulai dari proposal, laporan penelitian, publikasi, sampai presentasi. Nanti kalau ada yang kurang silakan ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham, silakan interupsi saya gitu atau silakan bertanya pada waktu-waktu yang saya berikan. Baik. Pertama kita mulai dengan proposal penelitian gitu. Kenapa proposal penelitian itu penting? Proposal penelitian itu penting karena umumnya kalian berusaha meyakinkan bahwa apa yang akan kalian lakukan, apa penelitian yang akan kalian lakukan itu bisa dilakukan, bisa dilaksanakan. Bisa dilaksanakan melihat apa? Ya melihat semua yang bisa dilihat begitu ya. Melihat kemampuan kalian, melihat tingkat kerumitan penelitiannya, melihat anggaran yang diberikan, melihat waktu pelaksanaannya, melihat lingkup penelitiannya. Sama seperti kalau kita membuat suatu rancangan bisnis atau bisnis plan. Proposal penelitian tujuan utamanya adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa penelitian yang akan kalian lakukan itu bisa dilakukan sampai selesai dengan baik. Itu yang perlu dicamkan ketika kalian menulis proposal penelitian. Jadi intinya bukan kalian menunjukkan bahwa ini keren. Bukan kalian menunjukkan bahwa saya mau meneliti ini karena ini keren. Tapi yang perlu kita yakinkan orang lain dengan tulisan kita bahwa ini keren loh. Kamu lihat kekerenannya tidak? Nah, seperti itu. Jadi kita berusaha meyakinkan orang lain bahwa penelitian kita itu bagus dan bisa dilaksanakan. Kalau proposal penelitian biasanya babnya berapa? Biasanya 5 ya. Jadi kalau misalkan kita nulis dokumentasi apapun, itu biasanya jumlahnya antara 4 sampai 5 bab seperti itu. Kalau 2 bab terlalu pendek, kalau 3 masih agak pendek gitu ya. 4 atau 5 itu biasanya bisa diterima. Isinya apa saja bab-babnya? Jadi kalau misalkan proposal penelitian itu biasanya kita jadikan 5 bab. 4 bab boleh, tapi 5 bab biasanya seperti itu. Bab 1 pendahuluan kita sudah bahas, isinya apa saja, ada latar belakang, ada permasalahan, ada tujuan, ada lingkup penelitian. Kemudian bab 2 adalah dasar teori atau studi pustaka, itu yang kemarin juga sempat kita pelajari, apa saja yang dimasukkan ke sana, nanti ada juga. Kemudian bab 3 adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu secara umum menggambarkan alur proses penelitian kalian dari awal sampai akhir, apa input dan output dari masing-masing tahapannya apa yang perlu diperhatikan, dan nanti pengujiannya seperti apa. Kalau misalkan ada metode terstandarisasi, metode pengujian, metode pengembangan, kalian juga masukkan di situ. Misalkan kalian menggunakan waterfall model atau kalian menggunakan pengembangan software dengan tipe apa, ya itu kalian masukkan di situ.
Kemudian di bab 4 kalian masukkan perencanaan penelitian. Apa saja isinya bab 4 ini? Yang pasti harus ada adalah penjadwalan penelitian. Penelitian ini kalian rencanakan dalam waktu berapa lama? 6 bulan? 1 tahun? Kemudian untuk setiap kurun waktunya mau kalian isi apa? Kalian ngapain? Nah, setelah itu ada tim pelaksana peneliti. Kalau misalkan kalian jadi peneliti atau dosen, kalian perlu tulis yang melakukan peneliti ini siapa saja, kemudian mereka bisa apa saja, kemudian tugasnya apa saja. Kemudian ada bagian yang tidak pernah kalah penting, selalu penting karena ujung-ujungnya semuanya duit juga ya, adalah anggaran penelitian. Kalian punya anggaran berapa untuk penelitian ini, kalian mau pakai untuk apa saja uangnya. Kalau sudah kalian masukkan penutup, tapi bukan kesimpulan ya, penutup saja. Demikian proposal ini kami tuliskan. Kalau misalkan ada masukan dan saran, kami persilakan seperti itu aja. Kenapa kita nggak kasih kesimpulan pada proposal? Karena belum ada yang bisa disimpulkan dari proposal seperti itu. Dan setelah itu ada daftar pustaka ya, karena ini kita bicara masalah penelitian, berarti proposal penelitian ini dilakukan untuk lingkup akademik. Tentunya kita harus menggunakan aturan akademik yang berlaku, utamanya untuk menghindari plagiarisme. Jadi gunakan sitasi dan parafrase yang kemarin sudah kita bahas. Nah, setelah ini kita akan membahas lebih detail tentang masing-masing bab, kurang lebih seperti itu. Untuk bab 1, pendahuluan. Apa yang perlu diperhatikan? Jadi, yang perlu diperhatikan ketika kalian menulis pendahuluan adalah kita perlu membuat pembaca itu memahami permasalahan dan pola pikir kalian sebagai peneliti. Utamakan urgensi penelitian. Kenapa penelitian ini penting? Kalau kita tidak menyelesaikan ini, tidak menyelesaikan permasalahan ini, maka mungkin ada meteor jatuh dari langit, atau mungkin tiba-tiba anti kucing menguasai dunia, dan yang lain-lain hal seperti itu. Tapi tentunya perlu didukung fakta-fakta ilmiah yang berlaku, seperti itu ya. Karena itulah perlu ada kebaruan penelitian. Ini yang sudah kita bahas kemarin. Ketika kita melakukan sitasi, melakukan kutipan, menggunakan daftar pustaka, selalu gunakan referensi yang tidak lebih lama dari 10 tahun. 10 tahun itu udah parah. Kalau masih ingin bagus, yang ingin tetap dianggap baru, itu sekitar 5 tahun. Dan kita perlu memberikan korelasi dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya apakah penelitian kita? Tidak bisa penelitian senior kita, penelitian orang lain pada topik yang sama, tapi kita bisa menunjukkan bahwa penelitian yang kita lakukan ini didasarkan kepada penelitian ilmiah yang lain. Oke, kemudian masalah penelitian. Pernyataan masalah dan pembatasan masalah ini penting gitu ya. Jadi kita bisa menunjukkan dari latar belakang tadi bahwa dengan topik besar yang ingin kita selesaikan itu sebenarnya masih banyak masalah. Tapi nggak bisa juga semuanya kita selesaikan. Pilihlah salah satu masalah yang ingin kalian selesaikan. Anggaplah masalah itu yang paling penting dan berikan argumen yang kuat. Kenapa masalah ini penting gitu? Kenapa ini masalah yang paling penting di antara masalah-masalah yang lain? Anggaplah kita ingin menyelesaikan masalah produksi susu gitu, karena sekarang permintaan susu berulang lagi naik gitu ya. Kita ingin meningkatkan kualitas produksi susu. Masalah di produksi susu apa aja? Ada masalah penyimpanan, ada masalah transportasi, ada masalah logistik, ada masalah pengolahan. Mana yang mau kita selesaikan? Nggak mungkin kita selesaikan semua. Anggaplah kita ambil salah satu aja, masalah penyimpanan. Penyimpanan saja ada banyak juga masalahnya gitu ya. Dari media penyimpanannya, kemudian suhu pengaturan penyimpanannya, kemudian cara penyimpanannya, mana yang mau kita selesaikan? Nah, itulah serunya kita melakukan survei awal. Jadi kita bisa menggali permasalahan dengan lebih detail, mana yang sebenarnya mau kita selesaikan. Kemudian setelah itu kita harus jelas dengan penelitian kita. Sudah jelas masalahnya apa? Berarti tujuan penelitian kita ya harus jelas menyelesaikan masalah tersebut. Nah, apa indikasinya masalah tersebut bisa terselesaikan? Ya apa? Misalkan kalau misalkan selama ini masalah pada penyimpanan susu, biasanya susu disimpan 5 hari basi gitu ya. Ya udah kita bikin metode yang bisa menyimpan susu selama 6 hari. Jadi itu sukses buat kita. Nah, itulah tujuannya. Tujuannya jelas. Oke, sebelum saya lanjutkan lebih jauh ya, setelah ini kita akan membahas tentang komponen-komponen untuk proposal penelitian. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang proposal penelitian dan bab 1 untuk pendahuluan? Belum, Pak. Belum? Cukup jelas? Baik, kalau gitu saya lanjutkan. Sekarang kita masuk ke konsistensi. Nah, ini kenapa saya terdepan? Karena biasanya ini yang nanti akan saya lihat.
Tidak saya lihat di proposal, tapi saya lihatnya nanti ketika kalian tugas akhirnya sudah selesai. Yang harus konsisten dari awal sampai akhir itu adalah masalah penelitiannya apa, kemudian tujuan penelitiannya apa, kemudian kesimpulannya berhasil menjawab tujuan penelitiannya atau tidak. Jadi kalau misalkan saya ingin melihat suatu penelitian, itu sukses atau tidak, atau bagus atau tidak pelaksanaannya, ini yang saya lihat. Masalahnya apa, bagus nggak? Tujuannya apa, berhasil nggak kita mengambil tujuan dari masalah yang ingin kita selesaikan? Kemudian kesimpulannya bagaimana? Berhasil nggak kita mencapai tujuan yang telah kita tetapkan di awal penelitian? Jadi kalau misalkan nanti kalian sudah selesai skripsi, coba cek lagi masalah, tujuan, dan kesimpulan kalian sudah konsisten atau belum. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 2 ya, dasar teori. Dasar teori ini kita kemarin sudah bahas atau studi pustaka. Ini berisi tentang hal-hal utama yang mendukung penelitian atau urgensi penelitian kalian. Kalau misalkan memang permasalahan yang sudah dibahas di bab 1 itu perlu diperdalam lebih lanjut, kalian bahas di sini. Permasalahan apa? Atau mungkin ada studi kasus tertentu yang menggambarkan betapa kejadian tersebut atau kasus tersebut sangat penting sehingga perlu diselesaikan. Apa saja usaha-usaha yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu kita bahas, penelitian pendahulu. Ada juga state of the art atau solusi tercanggih sekarang ini apa. Dan kenapa kita masih tidak bisa mengandalkan solusi tercanggih tersebut. Atau bagaimana nanti penelitian kita ini bisa menutupi lubang sekecil apapun itu yang mungkin ditinggalkan oleh state of the art-nya, yang mungkin lupa ditambal oleh penelitian terbaik yang ada sekarang ini. Itulah isi bab dari dasar teori. Tapi intinya dia mencakup semua penelitian pendahulu, kemudian teori-teori utama pendukungnya, konsep-konsep utamanya seperti apa. Misalkan kalian membahas tentang penyimpanan tadi ya, sistem pendinginan atau penyimpanan susu, jadi kalian gambarkan untuk sistem pendinginan atau penyimpanan susu tercanggih sekarang seperti apa. IoT-nya sudah ada seperti apa. Seperti itu dibahas di situ. Baik, selanjutnya kita bahas tentang anggaran penelitian. Nah, ini penting ya, kita ngomongin uang soalnya. Anggaran penelitian itu biasanya harus dipastikan di depan. Kenapa? Kalau misalkan impian kita terlalu tinggi, tujuan kita terlalu muluk-muluk, anggarannya nggak mendukung, dijamin nggak akan tercapai. Kenapa? Karena anggaran ini bisa mempengaruhi kompleksitas penelitian. Penelitian kalian butuh alat 1 juta, anggaran penelitian 500.000, lewat, nggak akan bisa. Belum lagi kalau misalkan kalian perlu melibatkan tenaga dari luar. Kalian perlu mungkin ya, kalian perlu orang buat masang sistem atau buat membangun sistem, buat istilahnya buat kerja di bengkel, kalian nggak bisa kerja sendiri. Ya itu harus ada biayanya. Dari mana biayanya? Ya kalau misalkan untuk tugas akhir, biasanya sih dibebankan ke kalian sendiri. Kalau misalkan memang kalian bisa beli sendiri, oke lah silakan gitu ya. Tapi biasanya kita di prodi kita usahakan bisa mungkin akan mendukung tugas akhir kalian. Jadi dengan mengintegrasikan penelitian kalian dengan program penelitian yang sedang berjalan. Dengan demikian untuk penelitian kalian bisa didanai. Tapi kalau nggak bisa ya dibisa-bisakan lah ya. Gimana caranya biar dana penelitian itu bisa menutupi pelaksanaan penelitian yang kalian rencanakan. Dan tujuan penelitian itu harus dapat didukung anggaran ya. Begitu juga dengan anggaran. Itu harus bisa, nanti alokasi anggaran itu juga harus bisa menggambarkan titik berat penelitian kalian itu sebenarnya di mana gitu. Kalau misalkan memang penelitian kalian ngembangin software, ya anggarannya yang beratnya ya harusnya adanya di pengembangan softwarenya seperti itu. Oke, karena kita ngomongin anggaran penelitian, saya singkat-singkat aja ngomonginnya. Ada yang mau ditanyakan atau enggak sampai sini? Dari anggaran penelitian dasar teori. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Kemudian kita masuk ke bagian penjadwalan atau pendahapan penelitian. Sesuaikan batasan waktu dengan aturan program penelitian. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan kalian nanti mengerjakan skripsi, berarti batasan waktunya adalah 6 bulan. Lebih lama dari 6 bulan berarti penelitian kalian nggak layak untuk skripsi. Kalau misalkan penelitian dosen boleh setahun ya, biasanya dosen itu 10 sampai 12 bulan. Oke, kemudian untuk penjadwalan atau pentahapan step by step-nya itu cukup jelas meskipun tidak perlu detail gitu ya. Misalkan
kalian melakukan pengembangan software dengan menggunakan peranti apa misalkan Eclipse atau menggunakan Android Studio, tidak perlu menggunakan ya istilahnya untuk yang detail-detail seperti itu tidak perlu ditulis. Kalian cukup tulis pengembangan sistem gitu aja udah cukup. Yang lebih penting adalah tahapannya apa, butuh waktu berapa lama. Nah, butuh waktu berapa lama ini sendiri juga harus menyesuaikan. Ini kenapa saya bilang harus menggunakan satuan waktu yang cukup representatif. Karena kalau misalkan kalian tidak ingin, kalau penelitian kalian cukup sederhana, langkah-langkahnya sedikit, waktunya juga, penggambaran satuan waktunya juga jangan terlalu rumit gitu ya. Kalau misalkan kita lihat contoh grafik di sebelah kanan, ini dia penelitiannya 3 bulan, dia cukup bikin 12 kolom ya, karena masing-masing bulan ada 4 minggu. Jadi dia kegiatannya menggunakan skala waktu per minggu. Dan ini cukup bagus, cukup representatif kalau misalkan penelitiannya 3 bulan sampai 4 bulan. Kalau penelitiannya udah sampai 12 bulan, ya sudah kita pakai satuan waktunya bulanan, seperti itu. Karena kalau enggak kita terpaksa memotong tabelnya atau menjungkirkan kertasnya. Atau yang lebih nggak enak lagi buat dibaca, memperkecil fontnya. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau bisa, pembaca itu harus tetap nyaman dalam membaca semua tulisan yang kita tuangkan ke dalam dokumentasi-dokumentasi kita. Nah, penyajian paling efektif untuk penjadwalan dan pentahapan penelitian ini menggunakan Gantt chart ya, seperti tabel yang saya tampilkan di kanan ini. Gantt chart ini adalah kombinasi antara ada tabel, kemudian ada gambar atau grafik. Grafiknya apa? Ya itu yang di blok warna merah itu sebenarnya grafik ya. Kita bisa pakai pewarnaan pada tabel untuk Microsoft Word atau bisa juga dikasih gambar-gambar menggunakan shape bentukan persegi panjang yang kita tarik. Penjadwalan atau pentahapan penelitian yang bisa diterima itu sekali lagi adalah yang waktunya sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh program penelitiannya seperti apa. Sesuaikan, sekali lagi sesuaikan tingkat kerumitannya. Sesuaikan tingkat kerumitan kalian, tingkat kerumitan dari penelitian kalian dengan waktu dan juga anggaran yang sudah diberikan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita sudah sampai pada akhir proposal penelitian yang nanti juga merupakan bahan UAS kalian. Yang saya harap nanti bisa kalian bawa baik itu formatnya atau teknik penulisannya untuk nanti ya kuliah pratugas akhir. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Paham, Pak. Oke, syukurlah. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Kalau tidak ada pertanyaan, akan saya lanjutkan. Kita masuk ke bagian laporan penelitian. Apa tujuan dari laporan penelitian? Kalau misalkan proposal penelitian tadi kita tulis di bagian awal, di mana tujuan kita adalah meyakinkan pembaca bahwa kita bisa melakukan penelitian tersebut dengan baik, tepat pada waktunya, dengan anggaran yang telah diberikan, maka tujuan dari laporan penelitian ini bahwa kita berhasil menyelesaikan penelitian kita dengan baik, mencapai tujuan, sesuai dengan waktu, dan juga anggaran yang telah diberikan. Jadi kalau di awal kita beri proposal, di akhir kita kasih laporan. Selalu. Kita berikan laporan kepada, ya anggaplah gini ya, kita nulis proposal itu untuk minta dana ke orang. Ya udah kita kasih proposalnya, kita kasih proposal untuk minta dana, berarti kita perlu kasih laporan untuk memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana kita untuk penelitian tersebut. Laporan penelitian isinya apa saja? Sebenarnya kurang lebih sama untuk bagian awalnya ya, kecuali perlu diperhatikan metodologi penelitian yang kita masukkan ke dalam bagian pendahuluan. Bab 1, bab 2-nya kurang lebih masih sama. Bab 3 dari proposal dimasukkan ke dalam bagian pendahuluan, tapi dipersingkat seperti itu. Untuk bab 3-nya kita ganti dengan desain dan implementasi sistem yang berisi tentang rancangan sistem, langkah implementasi, serta pengujian sistem itu seperti apa. Karena kalau sistem bisa diuji, berarti dia sudah berhasil diimplementasi ya di situ. Dan bab 4 itu adalah hasil penelitian atau pengujian dan analisis. Bab 5 isinya penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Di akhir tetap ada daftar pustaka, yang tentunya mungkin sudah berkembang dari daftar pustaka yang kalian gunakan untuk menulis proposal. Dari sini aja dulu, ada yang mau ditanyakan?
sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan bagian per bagian yang mungkin ya lebih detail lah. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, baik saya lanjutkan. Untuk pendahuluan dasar teori tidak akan saya bahas, kita akan langsung mengenai hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ini ya. Konsistensi dengan proposal penelitian. Jangan tulis dari awal. Silakan ambil bab 1 dan bab 2 dari proposal dengan perubahan seperlunya. Kalian bisa memperpendek, bisa sedikit ditambahkan bahan-bahannya kalau memang perlu. Siapa tahu selama setahun melakukan penelitian ada hal-hal baru yang kalian temukan ya. Silakan ditambahkan. Umumnya tidak ada batasan jumlah halaman untuk laporan, tapi tetap perlu diperhatikan. Siapa tahu ada batasan, misalkan untuk metodologi atau untuk desain tidak boleh lebih panjang dari 2000 kata. Nah, itu ya kadang-kadang tergantung oleh pemberi programnya ya, seperti apa. Kalau misalkan di kampus sih umumnya tidak ada batasan. Silakan tulis seenaknya saja. Tapi tetap perlu diperhatikan batasan halaman. Kenapa? Kalian perlu mencetak ya, kalian perlu melakukan cetak buku tugas akhir. Kalau kalian perlu cetak buku tugas akhir itu keluar duit. Biasanya kalian perlu bikin 3 eksemplar. Satu buat kampus, satu buat prodi, satu buat kalian sendiri. Kalau kalian bikin 100 halaman untuk buku tugas akhir kalian, karena buku tugas akhir kalian itu juga bentuk laporan penelitian, bayangkan berapa duit yang perlu kalian keluarkan. Seperti itu. Untuk bahan tubuh utama biasanya nggak terlalu panjang. Bahkan di ITB sekarang kita kalau bisa yang namanya buku skripsi itu nggak terlalu panjang gitu ya, 20 halaman, 40 halaman maksimal. Biasanya yang bikin panjang itu source code kalau kalian program, baik itu program untuk microcontroller, microprosesor atau mungkin kalian bikin software gitu ya untuk Android. Itu kalau misalkan bisa dibikin digital aja, masukin ke Google Drive atau semacamnya seperti itu. Oke, untuk bab 3, desain dan implementasi sistem, isinya apa? Nah, jadi kalau misalkan pada proposal, kalian sudah membuat penjadwalan, untuk desain dan implementasi sistem ini kita istilahnya membuat penjadwalan tadi kepada masing-masing subbab. Ada bagian desain, kalian mendesain sistem dengan pertimbangan apa saja, kemudian kalian desain sistemnya seperti apa, kemudian setelah kalian selesai desain sistemnya, kalian implementasikan sistemnya, kemudian kalian uji. Perlu didukung oleh gambar dan tabel ya. Kalau misalkan memang kalian masukin gambar desain, berarti perlu ada itu gambar desainnya. Untuk dokumentasi implementasi sistem juga perlu. Bagaimana kalian memasang sistemnya bentuk jadinya seperti apa, dan setelah sistemnya bisa beroperasi untuk diuji, gambarnya seperti apa. Bisa pakai foto, bisa pakai grafik, bisa pakai gambar 3 dimensi, ya silakan. Nah, di akhir bab ini, desain dan implementasi sistem, perlu ditambahkan pengujian sistem. Nah, ini nanti mungkin bisa didiskusikan dengan dosen penguji atau pembimbing ya, karena itu bisa beda-beda. Kadang-kadang ada yang menaruh pengujian sistem itu di awal bab 4, ada yang meletakkan di akhir bab 3. Tapi untuk alurnya tidak berubah. Pengujian sistem dilakukan setelah sistem berhasil diimplementasikan. Apa saja yang perlu diuji pada sistem? Yang perlu diuji adalah fungsionalitasnya sesuai dengan tujuan penelitian. Misalkan tadi, kita ingin menguji apakah sistem pendinginan kita berbasis IoT untuk penyesuaian suhu secara otomatis bisa meningkatkan masa penyimpanan susu sapi yang pertama 5 hari jadi 6 hari. Metode pengujiannya gampang. Kita taruh aja susu beberapa botol, kemudian ditaruh di dalam sistem kita, dilihat selama 6 hari berapa yang basi. Kalau ada yang basi, kenapa dia basi? Tercapai atau tidak tujuan kita? Ya, itu baru kita bisa dapatkan kalau misalkan hasil pengujiannya memang positif gitu ya. Gimana kita tahu positif atau enggak? Mari kita bahas dengan lebih detail pada hasil dan analisis. Hasil dan analisis ini bab 4 biasanya. Jadi pada bagian 4 ini, hasil pengujian itu ditampilkan dalam bentuk tabel, bisa, dalam bentuk grafik, bisa. Kalau misalkan kalian mau memasukkan foto, ya perlu diperhitungkan relevansinya apa gitu ya. Misalkan apa? Oke, misalkan kita bilang sistem kita yang sudah kita kembangkan untuk berapa? Anggaplah 10 tabung atau 10 botol yang kita masukkan, 8 bisa bertahan sampai 6 hari, 2 busuk. Yang busuk-busuk itu tempatnya yang di belakang. Nah, masukkanlah foto. Kalian foto bagian belakang sistem kita, kenapa di bagian itu susunya busuk? Ya, mungkin karena pendinginannya kurang di daerah itu atau seperti apa. Nah, seperti itu.
Yang perlu dibahas pada bagian analisis ini, apakah hasil penelitian ini sudah mencapai tujuan kita atau belum? Kalau iya, baguslah, selesai. Bagus penelitian kalian selesai. Berarti gambaran awal kalian tentang tujuan akhir itu sesuai dengan pelaksanaan penelitian secara nyata. Biasanya sih tidak seindah itu ya, kalau kalian melakukan penelitian, pasti ada setan-setannya dikit. Nah, kalau misalkan sistem kalian tidak berjalan sesuai harapan, karena memang kalau dalam bayangan kita, dalam bentuk idealnya, pasti sistem kita lancar semua ya, lancar jaya, tidak ada masalah. Nyataannya pasti ada. Ya, kalau misalkan sistem kita tidak bisa lancar, memberikan hasil sesuai permintaan 100%, perlu ada analisis yang mendasarinya. Apa yang bikin sistem kita tidak optimal? Apa yang bikin tujuan kita tidak tercapai? Itu perlu dibahas. Jangan sampai kalian cuma bilang, baik, sistemnya sudah diuji, tujuannya tidak tercapai, selesai. Ya, nggak bisa kayak gitu ya. Kalau misalkan memang tidak tercapai, perlu ada pembahasan secara detail. Kenapa dia nggak tercapai? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, kita masuk ke bagian kesimpulan dan saran. Nah, ini bab 5 terakhir ya, biasanya seperti itu. Jangan terlalu banyak nulis bab kalau pada nulis laporan penelitian, karena terlalu banyak bab itu juga menunjukkan bahwa cara berpikir kita kurang sistematis ya, kurang terorganisasi dengan baik. Biasakan ketika kita menulis laporan, nulis proposal, paling panjang 5 bagian saja, kecuali ada format yang harus kita taati dan memang perlu lebih panjang dari 5 bagian. Baik, untuk kesimpulan penelitian, utamakan dulu kita jawab tujuan yang sudah kita tetapkan di awal. Kalau misalkan memang tujuan kita adalah bikin sistem IoT untuk meningkatkan pendinginan, meningkatkan kualitas pendinginan penyimpanan susu sapi hingga mencapai 6 hari, ya kita harus nyatakan penelitian ini mampu menghasilkan sistem pendinginan IoT dengan memperpanjang waktu simpan untuk susu sapi selama 6 hari dengan tingkat kesuksesan 80%. Nah, itu yang penting ya. Ada angka yang sifatnya kuantitatif untuk menentukan keberhasilan penelitian. Berarti penelitian kita 80% berhasil. Hindarkan kata-kata yang sifatnya kualitatif. Jadi kita nggak perlu bilang bahwa sistem ini sangat baik, sistem ini baik, sistem ini kurang, sistem ini buruk. Nah, jangan. Coba kita berikan argumen yang bersifat kuantitatif saja. 80% tingkat keberhasilan. Ya sudah. Mau dibilang cukup baik, ya mungkin cukup baik lah ya. Kalau dibilang kurang, ya kurang juga gitu. Tetap aja ada susu basi. Tapi udahlah, kita nggak perlu sombong, kita nggak perlu rendah diri, tulis saja angka-angkanya. Kita bicara dengan data. Biarkan pembaca yang menyimpulkan. Nah, kalau misalkan memang kita sudah ada kekurangan, kita tahu ada kekurangan pada penelitian kita, kekurangan kita itu kita tuangkan dalam saran penelitian. Saran penelitian biasanya bunyinya seperti apa? Biasanya bunyinya seperti ini. Penelitian ini berhasil 80%. Pada penelitian selanjutnya dapat ditingkatkan tingkat keberhasilan menjadi 100% dengan mempertimbangkan pendinginan pada sudut-sudut yang tidak terjangkau oleh implementasi sistem pendingin dengan metode A, seperti itu. Jadi hal-hal yang tidak bisa kita capai di dalam pelaksanaan penelitian atau mungkin bisa menjadi bahan untuk masukan penelitian selanjutnya, itu kita masukkan ke dalam saran penelitian. Oke, selanjutnya kita masuk ke publikasi penelitian. Sebelum kita masuk ke publikasi penelitian, ada yang mau ditanyakan tentang laporan penelitian? Mahasiswa? Suara saya kedengeran? Ada siapa saja di sini? Kenapa saya ngomong dengan tembok? Novian, Topik, Ucup, ada pertanyaan? Belum, Pak. Cukup jelas, saya nggak terlalu cepat menerangkannya. Jelas, Pak. Oke, alhamdulillah. Kalau gitu kita lanjutkan ke bagian publikasi penelitian. Kenapa publikasi penelitian ini penting? Nah, jadi sebagai bagian dari Civitas Akademika, kita itu harus melakukan publikasi penelitian untuk memberikan kontribusi balik kepada bidang keilmuan yang kita dalami, seperti itu ya. Istilahnya tadi kita sudah
kita sudah mengambil inspirasi atau kita melihat perkembangan penelitian sekarang paling bagusnya ada di mana, terus kita gunakan itu sebagai dasar untuk melakukan penelitian kita, maka kontribusi balik kita kepada dunia penelitian itu diwujudkan dalam bentuk publikasi. Sehingga orang-orang di dunia bisa tahu, oh ada yang sudah mencoba ini untuk ini dengan hasil seperti ini. Jadi mereka bisa menggunakan hasil penelitian kita untuk melaksanakan penelitian selanjutnya. Itu yang harus selalu ditekankan di bidang akademik, di mana kita selalu istilahnya bahu-membahu menyongsong masa depan gitu ya, memajukan teknologi bagi kebaikan umat manusia. Publikasi penelitian ini bentuknya seperti apa? Ya, ini yang sudah saya bilang kemarin ya, atau belum. Biasanya publikasi itu bentuknya seperti paper. Bentuknya seperti paper, kita harus menulis suatu karya ilmiah yang kemudian kita terbitkan pada suatu apa istilahnya venue, gitu ya. Kita terbitkan pada suatu kerangka publikasi ilmiah dalam bentuk konferensi, jurnal nasional, baik terakreditasi atau tidak, atau jurnal internasional. Tingkat kesulitannya itu biasanya meningkat gitu. Yang paling gampang itu konferensi ilmiah, baik nasional maupun internasional. Kemudian naik ke jurnal nasional itu masih cukup gampang, dan yang paling sulit jurnal internasional itu yang saya bilang gitu ya, bisa ngabisin waktu setahun 2 tahun untuk bisa terpublikasikan di sana. Nah, tentunya kenapa kita perlu melihat tujuan publikasi kita itu kemana? Tergantung ke tujuan publikasinya, maka naskah kita kualitasnya juga harus lebih baik gitu ya. Naskah dengan tujuan jurnal internasional jangan dibandingkan dengan naskah konferensi. Naskah konferensi itu biasanya kayak hasil praktikum doang, itu bisa diterbitkan di situ. Tapi jangan harap hasil praktikum doang itu bisa kita terbitkan di jurnal nasional. Karena biasanya jurnal nasional itu harus sudah terstruktur dengan baik. Sudah jelas kontribusinya apa, hasilnya apa. Apalagi jurnal internasional. Kalau misalkan kita ingin melakukan publikasi di jurnal internasional, itu biasanya memang benar-benar jelas kontribusi dari penelitian kita bagi bidang keilmuan yang kita dalami. Belum pernah ada sebelumnya, benar-benar baru. Nah, itu yang menarik banget yang diterbitkan di jurnal internasional. Nah, selain itu, tergantung pada tujuan publikasi kita, panjang naskah yang diterima juga bisa berbeda-beda. Untuk konferensi biasanya 4 halaman cukup. Jurnal nasional yang tidak terakreditasi 6 halaman bisa. Kalau untuk jurnal nasional terakreditasi mungkin bisa lebih panjang, 8 sampai 10 halaman. Untuk jurnal internasional itu biasanya panjang-panjang banget. Bisa 10 sampai 16 halaman tergantung jurnalnya apa. Jadi tergantung tujuan publikasinya, maka panjang naskah yang diterimanya juga mengikuti gitu ya, kompleksitasnya juga. Kalau misalkan untuk tugas akhir atau skripsi kalian kerja penelitian 6 bulan, cukuplah itu buat dipublikasikan di konferensi. Kalau untuk jurnal internasional mungkin butuh, kalau untuk jurnal nasional aja, itu mungkin butuh 1 tahun penelitian. Untuk jurnal internasional itu butuh 3 sampai 4 tahun penelitian. Jadi kompleksitasnya juga beda, jumlah halamannya mengikuti. Seperti itu. Nah, oke. Selain itu kalian juga perlu memperhatikan pembaca atau konsumen publikasi kalian. Apakah berasal dari disiplin yang sama? Atau berasal dari disiplin yang berbeda, misalnya seperti itu ya. Atau bahkan mungkin yang membaca ini berasal dari kalangan umum gitu, populer, rakyat biasa gitu, nggak masuk teknik elektro. Jadi kita teknik penulisnya harus mengurangi unsur ilmiahnya dan lebih banyak menggunakan bahasa populer. Kenapa kita mempertimbangkan publikasi kita? Ya, mempertimbangkan teknik penulisan apabila kita melakukan publikasi di tempat yang sifatnya multidisiplin, ya anggaplah Kak Anissa gitu ya, melakukan pengembangan sistem pengairan di bidang hidroponik, agribisnis. Nah, kalau misalkan memang dari agribisnis nanti suatu hari ada yang membuka konferensi atau jurnal untuk implementasi teknologi di bidang agribisnis, ya yang harus kita tekankan adalah unsur agribisnisnya gitu ya, bukan unsur teknik elektronya. Karena memang jurnalnya adalah jurnal agribisnis. Nah, selain itu kita juga perlu mempertimbangkan unsur kerahasiaan. Kalau misalkan memang ada bumbu rahasia gitu ya, atau ada rumusan rahasia yang perlu kita patenkan, itu yang perlu diperhatikan. Jangan sampai kita publikasikan ini sebelum kita selesai mempatenkan teknik-tekniknya yang ingin kita patenkan, seperti itu. Kayak misalkan SpongeBob lah ya, dia masak Krusty Krab, Krabby Patty, tapi bumbu rahasianya
nggak dikasih tahu siapa-siapa, tapi urutannya sih tahu lah ya. Kasih daging, kasih tomat, kasih acar, kasih bumbu rahasia, bungkus roti, jual. Nah, seperti itu. Bumbu rahasianya apa? Ya, biarkan menjadi rahasia. Oke, kemudian ini ya, teknik penulisan yang perlu kalian perhatikan. Teknik penulisan itu bukan hanya dalam bahasa saja yang kalian gunakan ya, menggunakan bahasa akademik yang tentunya harus formal dan kuantitatif, jangan sampai pakai kualitatif seperti yang saya bilang tadi. Ukuran tulisan itu juga harus kalian perhatikan, bisa dibaca dengan enak atau enggak. Paling bagus itu setiap kali kalian mau melakukan publikasi, coba di print dulu. Kalian dibaca lagi itu paper kalian, enak atau enggak kalau kalian baca. Pertimbangkan juga kalau yang ngebaca itu adalah orang-orang seumuran kakek nenek kalian gitu ya, umur 50 yang harus pakai kacamata plus. Kalau tulisannya terlalu kecil, jadi nggak enak dibaca, jadi nggak terbaca. Yang biasanya lolos adalah tulisan yang ada pada gambar. Biasanya gambar itu ada tulisannya kecil-kecil. Kalau gambarnya kotak-kotak-kotak, tulisannya terlalu kecil-kecil nggak kebaca. Jadi, pastikan bahwa tulisan pada gambar, ketika kalian masukkan gambarnya ke dalam karya ilmiah kalian, itu memiliki ukuran font yang kurang lebih sama ukuran tulisannya. Nah, kenapa ini juga perlu diperhatikan bahasa yang digunakan? Karena biasanya kalian misalkan harus melakukan publikasi di konferensi berbahasa Inggris. Kalian bikin buku tugas akhir menggunakan bahasa Indonesia. Kalian copy paste aja gambarnya tanpa mengubah bahasanya yang digambar tadi yang dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Itu nggak baik ya, nggak baik. Nah, kemudian ada juga warna pada gambar. Kalau misalkan ingin aman, coba saja simulasikan bahwa ketika ini nanti dicetak, itu dalam bentuk hitam putih. Jadi kalian jangan pakai gambar yang terlalu banyak warna atau gambar yang nggak jelas. Masukkan saja grafik atau chart, itu udah jelas. Tabel itu jelas. Jangan masukkan foto kalau nggak perlu banget. Oke, ini karena waktunya sudah habis, akan saya buka sesi selanjutnya ya. Jadi tunggu linknya di grup. Terima kasih. Sebentar.